Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo Mbak, dengan siapa ini? Bisa diperkenalkan ya Mbak? Jadi nanti bisa diperkenalkan inisial nama saja. Ya, sebelumnya perkenalkan Ibu Iftitah Indriani. Sedangkan ini Mbak siapa? Silakan buka mikrofonnya. Iya Bu, perkenalkan inisial nama saya NN, bisa dipanggil N, usia saya 14 tahun. Ya, terima kasih Mbak NN. Mbak NN, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, Ibu gimana kabarnya? Oh ya, alhamdulillah ya Mbak, Ibu juga baik kabarnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu ya Mbak ya. Iya Bu, amin. Hari ini ada mata pelajaran apa saja Mbak NN di sekolah? Ada mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS Bu. Oh iya, ada ulangan tidak Mbak untuk mata pelajaran itu tadi? Iya Bu, ada tadi jam pertama mata pelajaran bahasa Inggris ada ulangan. Oh iya, bahasa Inggris ada ulangan ya? Lalu bagaimana Mbak hasilnya ketika mengerjakan ulangan bahasa Inggris? Hasil ulangannya belum tahu Bu, tapi saya bisa mengerjakan meskipun ada satu nomor yang menurut saya itu susah Bu. Oh iya, begitu ya Mbak. Tapi yang penting bisa mengerjakan ya Mbak ya. Oh iya Mbak, agar kita lebih dekat satu sama lain, Ibu ingin Mbak NN bisa menceritakan tentang diri Mbak NN. Silakan Mbak. Ya Bu, inisial nama saya NN, saya anak pertama dari tiga bersaudara, adik saya kembar laki-laki dan perempuan yang saat ini berusia 3 tahun. Hobi saya memasak dan makanan kesukaan saya sate. Ayah saya bekerja sebagai nelayan, berangkat jam 4 pagi, pulang jam 6 sore. Sedangkan ibu saya bekerja sebagai catering atau menerima pesanan makanan untuk acara arisan, hajatan, dan lain-lain. Alhamdulillah usaha catering ibu laris, jadi saya setiap hari membantu ibu membuat pesanan makanan. Wah, ternyata Mbak NN punya adik kembar ya Mbak ya. Seneng ya Mbak, usianya juga masih 3 tahun, berarti masih lucu-lucunya ya Mbak. Jadi ternyata selain itu Mbak NN hobi memasak ya, dan sering membantu ibu membuat pesanan makanan ya Mbak. Iya Bu, saya senang punya adik kembar, selain itu hobi saya kan memasak, jadi bisa tersalurkan karena ibu saya menerima pesanan makanan. Ya Mbak NN, bagus sekali ya. Semangat ya Mbak NN, nanti suatu hari nanti Mbak NN juga bisa meneruskan usaha cateringnya Ibu ya. Karena kan sudah punya pengalaman ya Mbak ya. Iya Bu. Baiklah, untuk kesepakatan waktu dalam konseling individu ini, bagaimana jika selama konseling individu ini kita berlangsung selama 40 menit. Apakah Mbak NN setuju? Kalau waktu konseling individu selama 30 menit saja, bagaimana Bu? Oh ya, kenapa Mbak harus 30 menit? Kenapa tidak 40 menit? Apakah Mbak NN memiliki kesibukan setelah ini? Karena saya ada PR dan membantu pekerjaan orang tua di rumah Bu. Oh begitu ya, ternyata setelah konseling individu ini Mbak NN ada kesibukan, yaitu mengerjakan PR dan membantu orang tua. Ya sudah, berarti kita sepakati selama 30 menit ya Mbak ya untuk konseling individu ya. Bagaimana Mbak, setuju?
Iya, Bu, setuju. Baiklah, kalau begitu berarti kita sepakati konseling individu ini akan berlangsung selama 30 menit. Oh ya Mbak, jadi adanya konseling individu ini bertujuan untuk membantu Mbak NN agar bisa mengentaskan permasalahan Mbak NN ya, yang sedang dialami Mbak NN saat ini. Nah, nanti kita cari solusinya bersama-sama. Begitu ya Mbak ya? Iya, Bu. Ya Mbak, dalam konseling individu ini juga ada yang namanya asas dan aturannya. Ya, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Untuk asas-asasnya, yang pertama ada asas kerahasiaan. Ya, jadi dalam asas kerahasiaan ini Ibu dan Mbak NN harus bisa menyimpan dan merahasiakan apa saja yang sudah kita bicarakan maupun kita dengarkan, ya. Misalnya data-data atau informasi yang sedang kita bicarakan, terutama hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi dalam asas keterbukaan itu, ya Mbak NN bebas terbuka untuk mengeluarkan ide, pendapat, dan saran ya, apa saja yang ingin diutarakan. Misalnya Mbak NN memiliki permasalahan, nantinya bisa terbuka ya, menceritakan tentang apa saja, baik tentang diri Mbak NN ataupun keluarga atau mungkin pergaulan ya dengan teman-temannya ya. Terus juga bisa terbuka baik itu tentang pribadi, belajar, sosial dan karir. Gitu ya Mbak ya. Nah, kemudian yang ketiga juga ada asas kesukarelaan ya. Jadi dalam asas kesukarelaan ini ya Mbak NN bisa secara sukarela ya tanpa paksaan, khususnya mengikuti konseling individu ini ya. Jadi memang benar-benar dari diri Mbak NN ingin mengikuti konseling individu ini supaya masalahnya terentaskan ya. Kemudian ada asas kenormatifan ya. Jadi dalam asas kenormatifan ini semua yang kita lakukan ya Ibu dan Mbak NN harus sesuai dengan norma yang berlaku ya. Misalnya contohnya ketika ingin berbicara silakan dibuka mikrofonnya ya. Ketika tidak berbicara silakan ditutup mikrofonnya ya. Tapi sebelum itu Mbak NN bisa mengangkat tangan ya, itu dengan mengeklik tombol yang ada gambar telapak tangannya, yaitu raise hand. Nah, itu betul tadi Mbak NN. Jadi bisa ditutup mikrofonnya Mbak NN. Nah, itu kan Mbak NN kan sedang tidak berbicara ya. Nah, sebaiknya ditutup terlebih dahulu. Nanti kalau Mbak NN ingin berbicara bisa diaktifkan kembali, ya. Kemudian yang terakhir ini ada asas kekinian. Jadi dalam asas kekinian itu Mbak NN bisa mengutarakan permasalahannya ya. Jadi kita membahas permasalahan saat ini yang Mbak NN sedang hadapi. Jadi masalah-masalah yang terkini itu yang ada di dalam asas kekinian. Selanjutnya dalam konseling individu ini itu ada aturannya ya. Contohnya ketika Mbak NN ingin mengungkapkan masalah ya atau ingin menanyakan kepada Ibu, bisa mengangkat tangan dengan mengklik tombol yang ada gambar telapak tangannya itu ya. Bisa dipahami Mbak NN? Silakan dibuka mikrofonnya. Bisa, Bu. Ya, terima kasih Mbak NN. Nah, Ibu juga berharap ya Mbak NN nantinya bisa mengungkapkan diri dan memiliki keterbukaan selama layanan konseling individu ini ya. Bagaimana Mbak NN? Iya, Bu. Ya, kemudian Ibu juga ingin mengetahui kira-kira harapan dan tujuan Mbak NN mengikuti konseling individu ini itu apa sih? Silakan Mbak bisa diungkapkan. Harapan dan tujuan saya mengikuti konseling individu ini agar saya mampu menemukan solusi dari permasalahan saya yang sedang saya hadapi saat ini, Bu.
Ya, terima kasih Mbak NN. Bagus sekali ya. Itu tadi harapan dan tujuannya Mbak NN. Jadi, harapan dan tujuannya Mbak NN ternyata mengikuti konseling individu ini agar mampu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami Mbak NN saat ini ya. Nah, kemudian Ibu ingin Mbak NN mengungkapkan permasalahan yang Mbak NN saat ini sedang alami. Silakan Mbak, diungkapkan masalahnya. Ya Bu, permasalahan yang saya alami saat ini, nilai ulangan saya di bawah KKM Bu. Saya sedih nilai ulangan saya di bawah KKM, jadi saya sering mengikuti remedi Bu. Oh ya, begitu ya Mbak. Ibu juga merasakan apa yang dirasakan Mbak NN ya. Ternyata Mbak NN memiliki permasalahan nilai ulangan di bawah KKM. Ya, pasti sedih ya Mbak ya. Ibu juga ikut merasakan karena kan pasti ada teman-teman yang lain yang nilainya sudah bagus, tidak ikut remedi. Nah, ternyata Mbak NN mendapatkan nilai yang di bawah KKM sehingga remedi. Begitu ya Mbak ya. Kemudian penyebab dari nilai ulangannya Mbak NN di bawah KKM itu apa Mbak? Saya hanya memiliki sedikit waktu untuk belajar Bu. Saya sering membantu ibu membuat pesanan makanan. Saya juga sering bermain HP maupun bermain di luar rumah bersama teman-teman. Oh ya, ternyata begitu ya Mbak ya. Jadi Mbak NN ini kurang memiliki waktu untuk belajar ya Mbak ya. Jadi Mbak NN lebih sering bermain HP, kemudian bermain bersama teman-teman, dan ternyata Mbak NN juga membantu ibunya membuat pesanan makanan ya. Karena tadi kan Mbak NN kan hobi masak ya, jadi seneng ya membantu ibu ya. Nah, dari itu semua kegiatan Mbak NN ternyata malah belajarnya kurang waktu ya Mbak ya. Berarti itu yang menjadi penyebab Mbak NN nilai ulangannya di bawah KKM ya Mbak. Baiklah, selanjutnya Ibu dan Mbak NN ya, mari kita bersama-sama mengungkapkan atau menganalisis WDEP ya. Jadi WDEP itu merupakan singkatan Mbak. Nah, untuk W itu artinya wants and needs ya. Jadi nanti kita bersama-sama menganalisis kira-kira keinginannya Mbak NN itu seperti apa sih ya. Kemudian nanti selanjutnya ada analisis D ya. Jadi dalam analisis D ini artinya direction and doing. Jadi kita nanti bersama-sama mengidentifikasi ketika Mbak NN nantinya mencapai tujuan yang diharapkan itu seperti apa. Kemudian E itu adalah evaluation atau self evaluation. Jadi nanti kita bersama-sama menganalisis ya, penilaian dari diri. Nanti seperti apa pencapaian perencanaannya atau pencapaian keinginannya Mbak NN ya atas tadi yang sudah dijelaskan pada W ya. Kemudian yang terakhir itu ada analisis P. P itu maksudnya itu planning ya. Planning itu berarti rencana. Nanti kita bersama-sama kira-kira perencanaan pengubahan tingkah laku yang nantinya akan Mbak NN lakukan itu seperti apa ya. Nanti kita bersama-sama mengemukakan itu. Jadi itu tadi adalah analisis WDEP. Bagaimana Mbak NN? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari analisis WDEP itu atau sudah paham Mbak NN? Paham Bu. Baiklah, kalau begitu berarti Mbak NN sudah paham ya mengenai analisis WDEP. Nanti kita bersama-sama mengemukakan analisis WDEP itu. Setuju ya Mbak NN ya? Ya Bu, setuju. Ya, terima kasih Mbak NN. Nah, kemudian Mbak, kira-kira apa yang Mbak NN inginkan terkait dengan hasil belajar ya? Misalnya yang Mbak NN inginkan dari misalnya belajarnya itu seperti apa, kemudian tentang keluarganya seperti apa dan teman-temannya bisa diungkapkan ya Mbak ya? Silakan Mbak.
Saya menginginkan dari hasil belajar agar saya bisa nilai ulangan saya di atas KKM atau hasil belajar saya baik, Bu. Saya juga ingin mendapat nilai yang bagus supaya bisa membanggakan orang tua saya, karena saya merasa orang tua saya sangat menyayangiku. Saya setiap hari dikasih uang saku oleh ayah dan selalu dibuatkan sarapan, makan siang, dan makan malam oleh ibu. Jadi saya harus bisa membanggakan orang tua, Bu. Saya juga ingin seperti teman-teman yang lain, mereka bisa mencapai KKM pada nilai ulangannya, maka saya juga ingin seperti teman-teman bisa mendapat nilai ulangan di atas KKM, Bu. Ya, baiklah. Ternyata itu ya yang diinginkan oleh Mbak NN ya. Mbak NN pasti ingin nilai ulangannya bagus di atas KKM ya, bahkan melebihi KKM ya Mbak ya. Dan pasti Mbak NN juga merasakan orang tua sudah sangat sayang, setiap hari dikasih uang saku, dibuatkan sarapan, begitu ya Mbak ya. Jadi ingin membanggakan orang tua. Kemudian pasti ya itu tadi Mbak NN melihat teman-temannya kok nilainya kok bagus-bagus, tidak remedi. Nah, sedangkan Mbak NN kok remedi. Nah, pasti juga ingin seperti teman-temannya. Jadi ternyata itu yang diinginkan oleh Mbak NN ya. Kemudian kira-kira apa yang sudah Mbak NN lakukan untuk mencapai hal itu yang sesuai dengan keinginan Mbak NN? Silakan Mbak diungkapkan. Saya sudah mencoba melatih diri saya, Bu, agar saya bisa membagi waktu saya untuk belajar, membantu orang tua membuat pesanan makanan, dan bermain di luar rumah bersama teman-teman. Tapi memang agak susah untuk membagi waktunya, Bu. Iya Mbak NN, Ibu memahami apa yang Mbak NN ungkapkan. Jadi itu ya memang susah ya untuk membagi waktunya ya Mbak ya. Kemudian Mbak, jika Mbak NN terus-menerus melakukan apa yang Mbak NN lakukan, ya, kira-kira akan kemana arah hidup Mbak NN? Coba diungkapkan. Kira-kira nantinya jika saya bisa membagi waktu saya untuk belajar, membantu orang tua membuat pesanan makanan, dan bermain di luar rumah bersama teman-teman, kehidupan sehari-hari saya akan menjadi efektif, terutama ketika belajar, agar hasil belajar saya atau nilai ulangannya di atas KKM. Ya Mbak NN, bagus sekali ya. Jadi itu tadi ketika Mbak NN memiliki keinginan ya, kemudian ternyata yang sudah dilakukan Mbak NN itu tadi ya, ada Mbak NN harus bisa membagi waktu untuk belajar, kemudian membantu orang tua membuat pesanan makanan ya, kemudian bermain bersama teman-temannya ya. Terus juga Mbak NN kan punya adik yang masih kecil-kecil ya, pasti juga menjaga adiknya. Ya, bagus sekali ya Mbak NN. Nah, kemudian Mbak, apakah yang nantinya kamu lakukan ini bisa membantumu memenuhi keinginanmu? Silakan Mbak diungkapkan. Insya Allah bisa, Bu. Ketika nanti saya bisa melatih diri saya untuk membagi waktu, saya akan bisa mencapai keinginan saya agar hasil belajar atau nilai ulangan saya di atas KKM. Iya Mbak. Jadi tadi Mbak NN mengatakan insya Allah bisa gitu ya. Nah itu berarti harus dimantapkan ya. Berarti Mbak NN harus bisa membagi waktu supaya keinginan Mbak NN itu tercapai ya. Kemudian Mbak, kira-kira apa rencana yang Mbak NN akan lakukan agar dapat memenuhi keinginan Mbak NN? Silakan Mbak. Rencana saya yaitu saya akan membuat jadwal alarm di HP untuk meningkatkan saya dalam membagi waktu agar saya bisa membagi waktu saya untuk belajar, membantu orang tua membuat pesanan makanan, dan bermain di luar rumah bersama teman-teman. Sehingga semuanya bisa efektif dan seimbang. Semua keinginan saya bisa tercapai. Iya Mbak.
Nah, bagus sekali ya itu. Jadi Ibu juga setuju kalau misalnya nanti rencana dari Mbak NN ini yaitu membuat jadwal melalui alarm di HP. Jadi nanti diingatkan ya, misalnya jam sekian Mbak NN saatnya untuk belajar, jam sekian Mbak NN harus membantu orang tua, kemudian jam sekian Mbak NN ingin bermain dengan teman-temannya, seperti itu ya. Nah, semoga rencana Mbak NN itu bisa tercapai sesuai dengan keinginan Mbak NN ya. Nah, Mbak, kemudian Ibu ingin kita bersama-sama mencari alternatif solusi dari permasalahan yang Mbak NN sedang alami. Menurut Mbak NN, kira-kira solusi apa yang Mbak NN terapkan untuk mencapai hasil belajar yang baik? Silakan, Mbak. Menurut saya, alternatif solusi dari permasalahan saya yaitu saya akan membuat jadwal untuk membagi waktu dengan cara menyeting alarm di HP saya agar saya selalu ingat dan tepat waktu dalam beraktivitas untuk belajar, membantu orang tua membuat pesanan makanan, dan bermain di luar rumah bersama teman-teman. Ya, Mbak NN, bagus sekali ya Mbak ya. Jadi itu tadi yang sudah Mbak NN rencanakan dan solusinya seperti itu ya, berarti semoga bisa diterapkan ya Mbak ya. Itu adalah solusi yang bagus. Nah, selain itu juga Mbak NN bisa berdiskusi dengan orang tua ya, agar orang tua itu juga bisa memahami dan mengetahui bahwa Mbak NN ini saat ini kan masih sebagai pelajar ya, sehingga tugas utama seorang pelajar itu kan belajar. Nah, maka itu merupakan prioritas utama Mbak NN dalam belajar ya. Kemudian setelah selesai belajar, Mbak NN nanti bisa membantu orang tua untuk membuat pesanan maupun bermain di luar bersama teman-temannya ya. Begitu ya Mbak NN ya. Bagaimana Mbak menurut Mbak NN? Ya Bu, saya setuju dengan alternatif solusi tersebut. Saya akan membagi waktu dan berdiskusi dengan orang tua agar orang tua saya mengetahui dan memahami bahwa saya juga harus belajar agar nilai ulangan saya di atas KKM atau hasil belajar yang baik. Ya, terima kasih Mbak NN. Bagus sekali ya. Jadi itu alternatif solusi. Semoga Mbak NN bisa membagi waktu ya, kemudian juga berdiskusi dengan orang tua. Jadi antara Mbak NN dan orang tua itu bisa tahu ya, ternyata Mbak NN misalnya ada PR ya. Jadi ya waktunya belajar ya, biar belajar mengerjakan PR terlebih dahulu. Ya, nanti setelah selesai bisa membantu orang tua. Atau misalnya ternyata Mbak NN besok ada ulangan ya, misalnya ada ulangan bahasa Inggris seperti tadi ya, jam pertama ada ulangan bahasa Inggris. Nah, nanti kan orang tua bisa memahami, oh ya, biar Mbak NN belajar dulu karena besok ada ulangan ya. Nah, nanti setelah itu bisa membantu orang tua atau bermain di luar bersama teman-teman. Jadi orang tua itu tidak salah paham ya. Misalnya nih ibunya Mbak NN kan sedang banyak pesanan makanan ya, kok Mbak NN kok di kamar terus nggak bantuin ya. Nah, ternyata kan Mbak NN kan sedang belajar ya. Nah, kalau seperti itu dikomunikasikan dengan orang tua, didiskusikan dengan orang tua, nah nanti kan bisa saling memahami ya. Oh iya, ternyata Mbak NN sedang belajar. Oh ya, nanti bantuinnya nanti. Nah, pasti ibunya kan seperti itu ya Mbak ya. Jadi bisa saling memahami satu sama lain ya. Kemudian selanjutnya Mbak, bagaimana pemahaman Mbak NN setelah mengikuti konseling individu? Apakah memiliki pemahaman baru Mbak NN? Silakan. Saya memiliki pemahaman baru, Bu. Saya memperoleh pemecahan permasalahan agar bisa mencapai KKM pada nilai ulangan saya sehingga hasil belajar saya baik. Dengan cara membagi waktu antara belajar, membantu orang tua membuat pesanan makanan, dan bermain di luar rumah bersama teman-teman. Ya, terima kasih ya Mbak NN ya, ternyata bagus sekali
harapan atau pemahaman baru yang Mbak NN sedang alami saat ini setelah mengikuti konseling individu, ternyata memiliki pemahaman yang baru ya. Kemudian selanjutnya Ibu ingin mengetahui kira-kira kesan dan keberhasilan apa yang sudah Mbak NN dapatkan setelah mengikuti konseling individu ini. Silakan Mbak NN. Setelah mengikuti konseling individu ini, saya menjadi senang karena bisa mendapatkan alternatif solusi sehingga permasalahan saya bisa terentaskan. Saya ingin mencoba menerapkan solusi yang tadi sudah diperoleh. Saya juga akan melatih diri saya agar bisa membagi waktu belajar. Ya, terima kasih Mbak NN. Nah, jadi itu ya kesan dan keberhasilan. Ternyata Mbak NN bisa menemukan alternatif solusi dari permasalahannya Mbak NN saat ini. Nah, jadi nanti dicoba diterapkan solusi yang tadi sudah diperoleh ya Mbak ya. Sehingga juga Mbak NN bisa berlatih untuk bisa membagi waktu belajarnya. Jadi yang paling utama, yang paling prioritas itu kan berarti kan belajar ya Mbak. Jadi jangan sampai nilai ulangannya itu di bawah KKM ya. Nah, seperti itu, bagus sekali Mbak NN. Kemudian setelah melakukan konseling individu ini, ya kemudian kita tadi sudah bersama-sama mendapatkan alternatif solusi dari permasalahan nilai ulangan di bawah KKM. Maka silakan disimpulkan apa yang sudah diperoleh Mbak NN, silakan. Jadi simpulan dari hasil konseling individu ini yaitu dalam pemecahan permasalahan saya akan bagi waktu dan berdiskusi dengan orang tua agar orang tua mendukung, mengetahui, dan memahami bahwa prioritas utama saya sebagai pelajar yaitu belajar. Setelah belajar, saya bisa membantu pekerjaan orang tua untuk membuat pesanan makanan. Ya, terima kasih Mbak NN, bagus sekali ya. Jadi itu tadi simpulan yang sudah diperoleh. Nah, semoga Mbak NN bisa menerapkan dari alternatif solusi tadi ya. Intinya itu berarti harus bisa membagi waktu ya Mbak. Jadi harus seimbang dalam membagi waktunya ya. Kalau misalnya belajar dari jam sekian sampai sekian, nanti membantu orang tua dari jam sekian sampai sekian. Kemudian waktunya Mbak NN misalnya bermain, entah itu bermain HP, entah itu bermain bersama teman-teman ya. Jadi ada jadwalnya dari jam sekian sampai sekian. Begitu ya Mbak NN ya. Semoga bisa menerapkan solusinya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai pengisian evaluasi dari konseling individu ini. Jadi Ibu ingin tahu bagaimana evaluasi nanti yang sudah diperoleh, yang sudah diisikan. Nah, nanti Mbak NN bisa mengisikan lewat Google Form ya. Karena ini konseling individu berarti nanti akan Ibu kirimkan linknya di WA pribadi. Nah ini ya Mbak ya, jadi nanti Mbak NN bisa mengisikan sesuai dengan penilaian Mbak NN ya. Yang pertama ini isikan nomor absennya, kemudian nama lengkapnya, kemudian kelasnya. Nah ini yang pertama, ini ada penerimaan guru BK terhadap kehadirannya Mbak NN seperti apa. Kemudian guru BK diajak mengemukakan masalah, mudah atau tidak. Kemudian ini kepercayaan yang diberikan kepada guru BK dalam memberikan konseling individu. Kemudian yang keempat, guru BK memberi motivasi ya. Kemudian yang kelima, guru BK membantu ya. Kemudian memecahkan masalah tercapai atau tidak ya. Kemudian Mbak NN ini mampu untuk menerapkan sistem belajar mandiri di rumah setiap malam ya. Kemudian mampu mengendalikan diri dalam membagi waktu belajar dan permainan. Nanti klik kirim gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan Mbak NN tentang pengisian evaluasinya atau sudah paham? Paham, Bu. Ya, baiklah. Jadi tidak ada yang ingin ditanyakan ya mengenai pengisian dari evaluasi tadi. Nanti Ibu akan kirimkan link evaluasinya
di WA pribadinya Mbak NN ya. Nanti silakan diisi sesuai dengan penilaian Mbak NN ya. Selanjutnya ya, jika Mbak NN merasa masih ada yang ingin diceritakan atau ada unek-unek yang Mbak NN ingin diungkapkan, nanti kita bisa bertemu kembali di minggu depan untuk konseling individu pertemuan selanjutnya ya. Bagaimana Mbak NN, apa setuju? Iya Bu, setuju. Ya, baiklah, kalau begitu setuju ya Mbak NN ya. Nanti kita bisa bicarakan untuk waktu pertemuannya ya. Yang pasti nanti minggu depan kita akan bertemu lagi, misalnya Mbak NN masih memiliki hal-hal yang ingin diungkapkan ya. Kemudian Mbak NN, tidak terasa ya waktu sudah berlalu dari konseling individu ini ya. Sebelum mengakhiri layanan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mengucapkan terima kasih karena Mbak NN sudah hadir dalam konseling individu ini. Ya, Mbak NN tetap semangat ya. Semoga dari permasalahan ini Mbak NN bisa menerapkan solusinya. Ya, Mbak NN ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak NN silahkan bisa keluar dari Meet ini dengan mengeklik tombol merah.